Halo semua, kita lanjutkan ya untuk review hands on lab 4 ini, hands on lab 3 di sini ya di modulnya. Tapi ini maksudnya hands on lab 4, jadi saya sudah revisi gitu ya. Jadi, sisanya atau part 2-nya itu akan kita bahas di sini. Jadi yang dibahas di sini adalah task 10 sampai task 18 ya. Jadi mari kita kerjakan ya, mari kita selesaikan. Task 10 ini is greater than, buatlah sebuah program yang meminta user memasukkan dua angka integer. Program kemudian akan menampilkan apakah bilangan satu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan 2. Ini juga nggak sulit ya. Kita bisa bikin dulu 10 ya. Ya, kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi seperti biasa kita buat dulu scannernya untuk memproses inputan dari user, kemudian kita ambil nilainya, kemudian kita masukkan if gitu ya. Ini chain if ya, karena kondisinya lebih dari 2 gitu ya. Tidak if else tapi ada else if di sini. Kalau sama maka sama, jika lebih kecil maka lebih kecil, jika lebih besar ya lebih besar gitu ya. Tinggal di execute ya. Ya, sudah oke ya logikanya. Jadi kita sudah coba test case-nya untuk semua kondisinya sama, lebih kecil atau lebih besar, semuanya semuanya oke gitu ya. Kita lanjut ke task berikutnya. Yang 11 itu, kalau tadi 2 integer, yang ini 3 angka integer untuk dicari nilai terbesar dan terkecilnya. Kita buat dulu ya project-nya.
Nah, di tahapan yang pertama ini, kenapa dibuat biggest sama dengan smallest sama dengan A? Jadi, karena kita tidak tahu ya, siapa yang terbesar dan terkecil di antara mereka, kita pilih dulu salah satu sebagai data data sampling ya, data data utama. Jadi pivot pivot kita untuk mengecek data-data berikutnya itu berdasarkan salah satu data. Boleh ambil B, boleh ambil C. Jadi bebas ya. Jadi saya di sini ngambil data pertamanya yaitu A yang kemudian nanti saya compare dengan B dan C gitu ya. Ya, ini salah satu logikanya ya. Kalian bisa bikin beragam model lainnya, tapi yang pasti untuk pengecekannya harus dilakukan satu persatu. Jadi kita mulai dari A, kemudian kita beralih ke B. Jika B, maka ganti datanya dengan B. Jika C, maka ganti dengan data C. Kalau enggak, tetap diambil nilai yang pertama sebagai nilai terbesar atau nilai terkecil. Yang beda cuman di kondisinya saja. Jadi kalau smallest, berarti kalau dia lebih kecil dari pivotnya saat ini, tukar ya. Kalau misalkan pivotnya lebih besar, ya tidak usah ditukar ya. Lebih besar atau sama itu nggak usah ditukar. Gitu ya. Jadi yang saya handle cuman yang lebih kecil. Jadi kasarannya kalau kita inputkan 112, maka kan pada waktu satu dibandingkan dengan satu dia nggak perlu ditukar ya, karena nilainya sama toh gitu. Kalau data keduanya tuh ternyata lebih kecil, misalkan 1-2, 3, maka dia ditukar gitu ya. Kita tes dulu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau inputan 1, 2, 3, dia akan menemukan the biggest number is 3, the smallest number is 1. Kita coba kebalik ya. Ya, hasilnya sama ya. The biggest number is 3, the smallest number is 1. Ini harusnya ada print line-nya ya supaya tampilannya lebih baik, tapi begini saja saya harap kalian bisa paham dengan yang dikerjakan. Ini kecilin sedikit. Ya, seperti ini. Kalau sudah, kita lanjut ke task berikutnya ya. Jadi tinggal di compare aja ya. Dua, dua. Jadi biggest ya, biggestnya tinggal ngecek dua data lagi, smallestnya juga begitu. Analisa operator plus plus dan min min ya. Kalau analisa ya nggak buat coding ya sebenarnya. Jadi cuman dicoba aja. Jadi nggak usah dipikir task.
Jadi sebenarnya operator plus plus dan min min itu artinya sama ya. Kalau plus plus itu berarti plus satu, kalau min min berarti minus satu. Ya, jadi plus plus A maupun A plus plus itu memberikan efek yang sama. Ya, memberikan efek yang sama melakukan ekspresi A plus satu. Ya, kalau A min min dan min min A itu A min satu. Jadi keduanya sama tapi ada efeknya gitu ya. Mereka berlaku berbeda. Jadi perubahan atau penambahannya itu terjadinya pada waktu yang berbeda. Ya, kita coba ya. Pakai salah satu aja ya, nggak perlu dua-duanya. Jadi ketika dia di operatornya diletakkan di depan plus plus A plus plus, jadi di depan ya plus plusnya, dengan plus plus di belakang itu efeknya berbeda. Kita perhatikan ya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita execute ya, hasilnya 7. Padahal sudah dilakukan A++. Tapi coba kalau kita ubah operatornya di depan. Nah, nilainya 8 ya. Jadi artinya apa? Jadi operator plus plus itu dilakukan lebih dulu ya, sebelum baris coding itu selesai dilakukan. Tetapi kalau A++ itu penambahannya dilakukan setelah baris coding di luar operasi tersebut dikerjakan baru dia berlaku. Jadi pada kasus sebelumnya kita baru bisa melihat angka 8 pada baris berikutnya ya. Jadi saya modifikasi lagi yang sebelumnya ya. Nah, kalau kita perhatikan, seandainya nilai A-nya itu tidak mengalami perubahan, kalau saya print 2 kali kan harusnya nilainya sama, tapi enggak, nilainya berbeda. Ya, satunya 7, satunya 8. Itu berarti A mengalami operasi penambahan 1. Ya, tetapi pada waktu baris ke-8 itu nilainya belum ditambahkan dengan 1 karena baris codingnya tidak dilaksanakan operasi plus satunya. Ya, jadi dia dilaksanakan setelah baris ke-8 selesai dieksekusi. Ya, jadi seluruh perintah yang ada di luar operasi penambahan 1 tadi. Jadi kan operasinya cuma sistem out print tuh. Jadi dia nampilin 7 gitu ya. Tapi plus-plusnya nggak dilaksanakan. Begitu dia pindah ke 9, itu baru efeknya terjadi. Gitu ya. Jadi kalau kita letakkan di depan, efeknya terjadi duluan. Kalau kita letakkan di belakang, efeknya terjadi setelah baris coding tersebut dijalankan. Gitu saja ya. Itu bedanya antara plus plus atau operator plus plus di depan dan operator plus plus di belakang. Kita lanjutkan ke task 13, ini ternary operator. Buat ekspresi ternary di mana akan memberikan nilai true jika inputannya 0 atau positif dan false ketika nilainya negatif. Gampang ya. Nih, pakai ini aja ya, nih dihapus aja ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi tinggal boolean state, inputnya apakah lebih besar sama dengan 0, jika iya maka diberikan nilai true, jika tidak maka akan diberikan nilai false. Ini bisa kita cek ya efeknya. Ya, seperti ini ya. Coba kita jalankan.
Ini kalau kita inputkan -1 itu nilainya false. Kalau kita inputkan +1 nilainya true ya. Oke, jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu gitu ya. Itu ternary operation ya. Ini namanya ternary operator. Tanda tanya titik 2 itu ternary operator. Kemudian di task 13 itu NIM analyzer. Jadi tugas kalian adalah membagi dulu NIM-nya, kemudian di switch gitu ya untuk arti dari masing-masing kode yang berhasil kalian dapatkan gitu ya. Jadi ini buat dulu ya, ini ada berapa digit ya, 31 10 100 9 digit ya, ada 9 digit NIM begitu ya. Kita tes ya, kita buat dulu. Jadi kode 1, kode 2, kode 3, kode 4 tuh apa? Tuh pembagian NIM-nya ya. Jadi kan yang pertama kode prodi, kemudian angkatan, strata, sama nomor urut tuh gitu ya. Jadi masing-masing seperti itu ya. Jadi kode 1 itu adalah prodi, kode 2 angkatan, kode 3 itu strata, kode 4 itu nomor urut. Jadi kita ambil dulu datanya baru kita switch gitu ya. Saya rasa ini nggak susah ya, cuman agak panjang aja ngerjainnya. Ya, kenapa dilakukan casting? Karena hasilnya itu kan long tuh ya. Sementara kode 1, kode 2, kode 3 dan kode 4 itu tipe data integer, sehingga dia perlu di casting, di convert gitu ya datanya. Jadi nggak bisa pakai long dimasukkan ke integer kasarannya. Kalau integer itu bucketnya lebih kecil, long itu kan bucketnya lebih besar. Jadi kalau kita mau masukin gajah ke kulkas gitu ibaratnya, nggak bisa, nggak cocok gitu ya. Kalau gajah masukinnya ke kandang gitu ya. Kalau misalkan mau masukin tipe data long ya harusnya masukin ke variabel tipe data long gitu ya. Jadi kalau misalkan terbalik nggak bisa ya, gajah dimasukin ember ambiar ya gitu ya. Ini kita coba dulu ya, saya nggak tahu nih benar apa enggak. Jadi saya mau memastikan dulu
kode 1 sampai kode 4 ini benar-benar mengambil data sesuai yang kita kehendaki gitu ya. Ya sudah oke ya. Jadi kita ambil 2 digit di depan, 2 digit tahun, 3 digit strata, dan 2 digit, ini harusnya 2 digit ya. Ya gitu karena depannya 0 ya nggak ditampilin 01 ya ditampilinnya 1 karena kan formatnya integer gitu ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti ada 2 switch yang menghandle prodi sama stratanya
gitu ya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan kode yang kita kehendaki, maka dia akan memasukkan invalid code ya. Ini kurang satu ya breaknya. Ya, seperti ini ya, Teknik Informatika angkatan 2021, strata 1, nomor urut 1. Ya, kita coba yang D3. Ya, seperti ini ya, DKV angkatan 2020, D3 99. Jadi gak susah ya. Oke. Ya, saya harap ini bisa dipahami. Kita lanjut ke task berikutnya ya. Task berikutnya itu Pythagoras analysis. Jadi ngecek apakah ketiga angka integer yang dimasukkan sisi A, B, dan C-nya itu memenuhi persyaratan Pythagoras atau tidak gitu ya. Ini dihapus saja kalau gitu. Ini saya buat double karena hampir semua atau sebagian besar fungsi yang diambil dari math itu luarannya double. Jadi supaya nggak casting bolak-balik gitu ya. Jadi kita buat double. Jadi ini nanti next double ya. Next double. Ya, jadi kasarannya akar dari A kuadrat plus B kuadrat itu kan sama dengan C, atau A kuadrat sama ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya tinggal kita buat gitu aja ya. Jadi math.pow ya apa A pangkat 2 ditambah math.pow, bukan ini ya, ini B pangkat 2, jadi A kuadrat ditambah B kuadrat itu harus sama dengan, ini pakai kurung juga boleh, nggak pakai kurung juga boleh ya, math.pow C kuadrat ya. Ini kalau sudah memenuhi gimana ya, ini memenuhi syarat gitu aja ya. Ya seperti ini ya. Jadi kalau A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadratnya berarti ya memenuhi syarat, tapi kalau misalkan tidak ya tidak memenuhi syarat gitu aja ya. Ya kita tes ya. Ya ini memenuhi syarat Pythagoras. Kita coba yang lain. Tidak memenuhi syarat Pythagoras gitu ya. Jadi 3 4 5 itu kan 3-nya 9, 6-nya 4-nya 16, 16 tambah 9 kan 25. 25 itu kan sama dengan 5 kuadrat. Berarti memenuhi syarat ya. Itu Pythagoras. Cuman gini aja ya. Saya rasa tidak susah ya untuk memahami ini. Oke, next kita lanjutkan ke task
16 ini gunakan rumus kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi user akan memasukkan titik A dan B, pusat saman meteornya, kemudian user akan diminta untuk memasukkan koordinat musuh, ya. Kemudian nanti dilihat damage-nya gitu ya, 150 atau 0 gitu aja ya. 100 itu berarti dia di dalam lingkaran, kalau tepat di lingkaran berarti 50%, kalau di luar 0% gitu aja. Ya, ini tinggal di modifikasi gitu ya. Titiknya kita masukin, jadi ada titik pusat koordinat summon, kemudian titik koordinat musuh gitu doang ya. Nah, ini kalau misalkan kalian searching dulu ya, rumus itu cuman ini ya, lingkaran dengan persamaan umum ini. Jadi pusat lingkaran itu A dan B, sementara titik koordinat musuh itu adalah X dan Y. Kemudian radiusnya tuh yang ini ya, yang R ini. Ya, tinggal dimasukin aja nanti rumusnya. Jika dihitung seperti ini ya, jika X min A kuadrat plus Y min B kuadrat itu sama, itu berarti titik MN, sebenarnya titik XY gitu ya, di sini titik XY itu berada di tepat di lingkaran. Kalau di dalam lingkaran itu harus lebih kecil daripada radius kuadratnya, tapi kalau misalnya di luar itu dia lebih besar daripada radius kuadratnya. Jadi patokannya rumus ini gitu ya, tinggal diimplementasi ke codingnya. Ya, harusnya kayak gini ya. Jadi setelah dimasukin semua titik-titiknya, kita hitung ya result dari X min A kuadrat gitu ya, Y min B kuadrat. Nah, itu kalau sudah
baru di compare dengan radius kuadratnya ya. Kalau lebih kecil damage-nya full 100%, kalau misalkan bertepatan di lingkaran atau sama dengan damage-nya 50, di luar itu ya harusnya 0 gitu ya. Kita tes ya. Ini saya masukkan pusatnya 00 jadi supaya membayangkannya mudah ya. 0 0 itu untuk A dan B-nya, kemudian titik musuhnya tuh harus di luar 10 ya, harus di luar 10 baik terhadap koordinat X maupun terhadap koordinat Y. Jadi misalkan kita letakkan dia di posisi X-nya 11, Y-nya 0 gitu misalkan. Nah, ini damage-nya 0%. Kita coba yang lain ya. Ini radiusnya coba kita kurangin gitu misalkan. Nah, jadi radiusnya jangan 10, radiusnya misalkan 2. Kalau radiusnya 2 itu kena enggak ya? Misalkan posisinya 00, 10, 10. Damage-nya masih 0 nih padahal. Oh, ini di luar ya, di dual. Betul ya, ini di luar. Kalau kita coba yang di dalam, misalkan pos 00, ini radiusnya 0 ya. Radiusnya 2 berarti yang di dalam 2 kena. Kita posisikan dia di 2 gitu ya. Di X-nya 2, ininya 0. Damage 50% ini berarti tepat di lingkaran. Kemudian kalau kita masukkan ini misalkan di dalam, misalkan radiusnya 1,1 gitu. Ini damage-nya full 100% gitu ya. Jadi bayangin dulu ya di koordinat X, Y-nya ya. Saya pikir tadi codingnya salah tapi ternyata benar kok ya. Benar ya. Jadi yang tadi itu memang damage-nya 0 karena kalau radiusnya 10 diletakkan di 11 jadi dia nggak kena damage ya. Di tadi posisinya begini kan ya. 00 11 11 0 gitu ya. Ini benar 0 ya karena dia di luar area gitu ya. Jadi pakai rumus ini. Gitu ya. Ini bisa dicontek ya silahkan ya. Jadi panduan saya rumus yang tadi saya ambil di internet gitu ya. Saya rasa kalian masih ingat lah ya. Oke, kita lanjutkan dulu karena tasnya masih ada 3 ingat saya ya. 2 lagi ya, 2 lagi. Nah, ini tas 17 itu gacanya keluar 3 tapi hanya 1 yang ada hadiahnya gitu. Oke. Kita buat dulu ya. Nah, untuk menghasilkan nilai random karena dia ada 3 kotak, itu kan pilihan kotaknya 1, 2, 3 tuh. Kalau kita next in 3 itu kan keluarnya 0, 1, 2. Nggak ada kotak nomor 0 kan. Ini kita tambahin 1 supaya dia nanti hitungannya jadinya bukan 0, 1, 2 tapi 1, 2, 3 gitu ya.
Ya, jadi di sini kondisi if-nya tuh eh, lumayan kompleks ya. Jadi yang pertama saya cek apakah inputannya itu sorry ini 1 sampai 3 ya, bukan 1 sampai 2. Boxnya ada 3 ya. Kalau inputannya itu tidak 1 sampai 3, tidak 1 2 3, maka akan keluar invalid box. Nggak perlu ngecek ya apakah dia dapat gajah atau enggak ya. Udah pasti nggak dapat karena boxnya aja nggak dipilih gitu ya. Tapi kalau dia misalkan benar memasukkan nilai 1 2 dan 3 gitu ya, maka dia akan masuk ke block else. Di block else itu nanti dicek apakah inputannya sama dengan gacha atau tidak. Kalau dia sama dengan gacha berarti dia dapat duit, tapi kalau tidak sama dengan gacha ya dia zong gitu ya. Kita tes ya. Ini choose your lucky box. Kita coba 1 blar. Zong. Oh my god. Nah, kita lihat peruntungan kita ya. Aduh, zong terus. Jangan 1 deh. Ganti 2. Loh, 2 juga zong. Peruntungan saya tidak bagus ya. 3. Masih zong. Emosi saya. Coba kita ngehack sedikit ya. Oh, jawabannya 1 ya. 1. Wow. Akhirnya, akhirnya setelah sekian kali mencoba ya, akhirnya saya mendapatkan 10 juta US dollar ya. Kapan lagi ya kalau nggak di coding sendiri gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini logikanya. Saya rasa tidak sulit, jadi kita bisa lanjut ke task berikutnya ya. Task berikutnya, task terakhir, yaitu parking system, di mana kendaraan yang parkir selama 1 sampai 3 jam tarifnya 10.000, tapi kalau misalkan lewat dari 3 jam setiap jamnya ditambahkan 2.000. Kalau 24 jam ke atas itu pasti 500.000. Oke, mari kita lakukan. Ini sudah ya, nih saya hapus ya. Kita buat lagi nih. Capek juga soalnya bikin bikin project baru, jadi pakai yang sudah ada aja. Ya, ini
ini mungkin benar ya. Kita coba dulu ya, kita kan nggak tahu ya. Jadi kalau misalkan 1 sampai 3 dia bayar 10.000, kalau misalkan kurang sama dengan 23 itu kan dia setiap kelebihan jam. Jadi setelah 3 jam pertama itu dia ditambahkan 2.500. Makanya di sini ada parking time min 3 karena min 3-nya sudah nilainya 10.000, kelebihan jamnya akan dikalikan 2.500. Kemudian kalau misalkan lebih ya dari 23 ya masuknya di else, dia pasti fix ya, fix rate 500.000 ya, di tes aja ya. Kita coba misalkan saya mau parkir 3 jam 10.000, oke ya. Lanjut, saya mau parkir 10 jam ya 27.500. Itu dapatnya dari mana? Ya itu tadi ya, 3 jam pertamanya kan 10.000 tuh, 7 jamnya kan berarti 7 kali 2.500 berapa? Harusnya 17.500 gitu ya. Jadi totalnya 27.500. Nah kalau misalkan kita coba parkir nginep gitu ya, nginep kita parkir 48 jam ya, terminal ya, 500.000 ya flat gitu. Oke, jadi saya rasa kurang lebih latihannya seperti ini. Jadi tidak ada yang sulit ya, selama kalian mau mencoba, mau belajar. Bentuk soal yang rumit ada banyak sekali begitu ya. Kalian bisa cari sendiri untuk melatih diri kalian supaya terbiasa dengan soal-soal yang kompleks ya, karena soal-soal yang diberikan di hands on lab ini lebih sifatnya membiasakan gitu ya. Jadi supaya kalian terbiasa dengan pola berpikir ketika kalian ingin membuat decision logic begitu ya. Baik, sekian video review hands on lab 4 part 2-nya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.